macam-macam, hitung layar, kemudian diminta GitHub dan lain-lain gitu ya. Nah, langkah berikutnya itu adalah kita mau mendefinisikan kira-kira pekerjaannya itu seperti apa. Ya, mendefinisikan pekerjaannya seperti apa. Jadi, mungkin untuk yang pertama itu kan goal-nya kita akan membuat text editor. Text editor. Nah, text editor ini tentu saja akan punya fitur ya. Fitur contoh. Contoh nih ya. Menunya pull down. Nah, ada macam-macam nih. Nanti akan ada macam-macam. Tetapi bahwa yang paling penting dari nanti akan ada fitur yang banyak ini, struktur datanya, struktur data dari apa? Struktur data dari teks yang akan dimasukkan itu Anda simpan ke dalam bentuk array. Hari ini Anda ngapain? Anda mendefinisikan kira-kira fiturnya apa saja dan siapa yang mengerjakannya. Contoh, menu pull down mahasiswa 1. Ya. Yang kedua, mungkin misalkan kita handling input standar, mahasiswa 2. Handling input tidak standar, mahasiswa 3. Pak, apa itu handling input standar dan tidak standar? Teorinya, ketika kamu memasukkan suatu karakter dalam keyboard, itu kursor ke kanan kan ya? Tetapi pada kenyataannya, backspace tidak, panah tidak, bahkan panah bisa turun baris. Nah, hal-hal seperti itu Anda harus definisikan hari ini. Jadi Anda, misalkan Anda membuka apa? Membuka Notepad. Anda kira-kira di Notepad ada apa saja? Itu didefinisikan. Akan ada menu pull down, akan ada inputnya ini, macam-macam. Tapi overall, struktur datanya array. Jadi nanti itu hasil hari ini kan akan banyak nih fiturnya nih. Ada mahasiswanya. Nah, semua ini kan bakal pakai struktur data yang sama. Lagi ngajar tuh. Nah, jadi kalau misalkan ini sudah, nanti kan fiturnya banyak nih. Fiturnya banyak, mahasiswa yang ngerjainnya ada, struktur datanya ada, dokumennya dikumpulkan. Hasil pekerjaan hari ini. Untuk yang harus dikerjakan, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Pak, gimana kalau fiturnya belum lengkap? Nanti kan ada evaluasi minggu depan. Sebelum mulai. Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Ya, saya Pak izin bertanya, Pak. Ya. Berarti hari ini itu kita mendefinisikan setiap fitur yang ada di text editor, kemudian Betul. ya,
kemudian mungkin dibagikan ke setiap mahasiswa itu, jadi mengerjakan yang mana saja, begitu ya Pak? Betul. Ya. Kenapa hari ini Anda versi Anda? Jadi nanti kita lihat apakah perimbangan. Yang ini semua harus paham ya. Nanti kan dengan menu pull down, dengan handling, dengan macam-macam, pasti ada kaitannya ini. Nah, kenapa? Kan masing-masing ini biar Anda paham kenapa dibuat seperti ini. Nanti ini kan masing-masing ada account-nya kan? Di Gate. Nah, jangan lupa ini semua, ini kan modul-modul, ada yang tanggung jawab ngegabungin juga dong. Tetapi bahwa agar yang ngegabungin nggak susah, makanya ininya harus terdefinisi. Contoh, ini menu pull down akan menjadi beberapa prosedur atau fungsi. Itu kita definisikan. Sehingga nanti tinggal call aja gitu. Ya saya juga pengen lihat, kan sudah belajar tuh fungsi pemrograman yang terstruktur, fungsional, kayak gitu kan udah belajar kan? Karena kebanyakan buat fungsi, buat prosedur, gundul semua. Yang gundul tuh yang, paham nggak? Yang nggak pakai parameter. Iya, Pak. Oke. Ada yang lain? Cukup menjawab nggak? Cukup, tapi satu lagi Pak, boleh? Ya, silakan. Ya, jadi nanti itu kita ditulis ke dokumen, nah bentuk dokumennya nanti dikumpulkan filenya seperti apa Pak? Kalau boleh tahu. Yang pasti hasil eksplorasi Anda tentang text editor, ada fitur apa aja, sama nanti yang buatnya siapa. Jadi bicaranya resume hasil eksplorasi aja. Ya, baik. Toh kita cukup punya definisi itu hari ini. Ya, cukup menjawab Pak. Terima kasih. Sama satu ya, Anda disuruh kemarin macam-macam. Itu mulai menjadi pemikiran Anda ketika Anda membuat text editor tadi gitu. Kemarin Anda sudah tahu environment kira-kira Anda akan bekerja seperti apa. Sifatnya dia tekstual, bukan Windows, jadi harus di save mode. Save mode yang command prompt ya. Kemudian struktur datanya array. Itu dulu di awal. Karena nanti kalau nanti setelah UTS struktur datanya kita ganti. Tapi handling ininya Anda sudah terdefinisi sekarang gitu. Kan text editor pasti bisa backspace, bisa delete, bisa insert, macam-macam. Bisa panah. Ada yang lain? Ada yang mau tanyakan? Ya Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Ini jadi kan tadi Bapak menyarankan untuk cari fiturnya, untuk eksplorasi fiturnya itu yang pakai Notepad Windows pun bisa ya Pak ya? Enggak, itu contoh kan? Contoh. Jadi maksud saya itu nanti kan kita buat aplikasinya itu yang dijalankan terminal ya Pak ya? Ya. Nah, mungkin kan ntar bakal berbeda juga dengan Notepad gitu ya, fitur-fiturnya, dan tidak bisa dijalankan seperti layaknya Notepad gitu. Nah, contohnya apa menurut kamu yang nggak bisa di Notepad nanti di sana nggak bisa? Contohnya di Notepad apa? itu nggak ada ini Pak, nggak ada searching. Misalnya kita mau searching kata ini gitu. Nah, maksudnya gini, yang bisa di Notepad tapi nanti di tekstual yang di save mode nggak? Itu kan maksud kamu kan? Iya betul Pak. Jadi mungkin maksudnya yang bisa kita explore itu dari contoh aplikasinya apa gitu Pak? Betul, kamu explore fiturnya apa. Jadi kamu tadi kamu udah ada ide, Pak, saya mau masukin searching. Ya it's okay, bagus. Nah, kan kayak gitu-gitu artinya kan nilai tambah. Bener nggak? Itu kan tadi saya bilang contoh fitur.
Berarti nanti akan ada minimum yang harus seperti itu. Kamu mau menambahkan ya nilainya tambah, gitu aja. Oh, oke baik Pak. Kebayang ya? Ya, bayang. Karena text editor itu banyak dan apa ya? Fiturnya juga dari yang paling sederhana sampai yang kompleks ada. Ada text editor yang bisa ngeformat XML, ada yang bisa ngeformat bahasa pemrograman. Ketika misalkan dia keyword atau apa dia warnanya berubah. Oh, banyak macam-macam. Tetapi yang paling basic itu kan Notepad ya. Nah, minimal yang Notepad bisa, kamu bisa. Pak, saya pengen lebih dari Notepad. Ya itu bagus gitu. Kayak tadi kamu pengen search. Ya oke, nggak ada masalah. Kebayang ya? Oke baik Pak, kebayang Pak. Hmm. Ada yang mau tanyakan yang lain nggak? Pak Yudi, ini tugasnya tugas personal apa kelompok ya? Kelompok, Atau kelompok. oke. Kelompok. Tapi nanti dari situ terdefinisi masing-masing harus ngerjain apa kan? Iya, betul. Jadi Itu baru minggu depan. ya, jadi dokumennya satu dokumen satu kelompok gitu ya Pak. Isinya Betul. nanti mungkin bisa lebih personal lagi gitu ya dalamnya Pak. Ya, betul. Nanti kan kalau hari ini ngumpul nanti kita bisa kita cek tuh. Wah ini ya gini. Pak, boleh nggak saya cuman pengennya ngerjain yang gampangnya aja. Ya terserah kalian. Nilai ngikutin apa yang dikerjain kok. Maksudnya semakin gampang ini semakin kecil itu aja. Tapi saya juga nggak mau memaksakan. Pak, saya bisanya cuma segini. Ya udah, nggak apa-apa. Bisa cuma segitu ya. Maksudku gini. Kamu harus tahu posisi kamu ada di mana. Itu yang penting. Tapi Pak, satu kelompok nggak ada yang bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak usah maksain pengen nilai bagus gitu. Ya, karena kalau kamu ngikut, ada nih yang menonjol satu orang. Ya, dia ngerjain semua. Nanti di ujungnya ketahuan juga kok kalau ngerjain cuma satu. Kan di tesnya sendiri-sendiri tetap. Ada yang lain mau tanyakan nggak? Kalau nggak ada, bisa langsung mulai bekerja. Atau mau ada pengarahan per kelompok dulu nggak, Bu Rini? Atau Boleh Pak. Kalian boleh memanfaatkan Zoom ini, ada breakout room. Breakout room per kelompok silakan digunakan untuk berdiskusi. Harapannya sih tetap menggunakan Zoom aja ya, biar nanti manajernya bisa memantau mungkin sesekali gitu ya. Iya. Kemudian kalau dari manajernya mau ada pengarahan, boleh di breakout room per kelompok atau ada breakout room per manajer gitu. Jadi nanti mungkin gimana arahan manajer masing-masing kali ya Pak Yudi ya? Ya. Oke. Oke, setuju. Ini Jadi sudah cukup. Saya stop share aja ya, Enggak Pak. biar nggak makan bandwidth ya. Ya. Mungkin dari yang lain dulu Pak Yudi, dari Pak Ferry, dari Pak Berry, dari Pak Yadi, sama Bu Sofi mungkin ada tambahan, silakan. kalau dari saya tidak ada, tapi silakan masuk ke breakout room untuk kelompok saya, silakan kerjasama ya. Kalau misalnya kelompok saya ini kan ada 2 ya, boleh bergabung atau pisah masing-masing ya. Itu aja dari saya Bu. Kalau mau bergabung berarti di roomnya FF ya.
Iya. Tapi kalau mau misah berarti di room kelompoknya masing-masing. Oke. Kemudian dari Pak Beri, Bu Sofi, Pak Yadi. Dari saya mungkin nanti kelompok saya masuk ke breakout room saya dulu aja ya. Kita ngobrol dulu sebentar. Itu aja. Oke, jadi kelompok Pak Yadi silahkan masuk ke breakout room-nya YA, kemudian kelompoknya Pak Beri silahkan masuk ke breakout room-nya BN, kelompoknya saya silahkan masuk juga ke breakout room-nya SD, kemudian Pak Yudi mau masuk ke breakout room YD atau ke breakout room kelompok Pak Yudi? Oh ya, yang Ferry juga suruh masuk ke breakout room Ferry aja, FF semuanya. Oke, iya. Oke. Kelompok Pak Ferry juga silakan masuk ke breakout room FF. Kemudian Pak Yudi, gimana Pak Yudi? Sementara kelompok Pak Yudi masuk ke kelompok masing-masing dulu aja ya, dan kelompok Bu Sofi juga masuk ke kelompok masing-masing dulu. Silakan mulai berdiskusi dengan kelompoknya, mulai bagi tugas dan lain-lain. Dan tadi untuk kelompok Pak Ferry, saya, kemudian Pak Beri dan Pak Yadi silakan masuk ke kelompok manajernya dulu ya, ke breakout room manajernya dulu, oke? Ya, betul. Silahkan dipilih di breakout room untuk join di yang sudah diarahkan tadi. Silakan. Oke. Ini masih banyak yang di main room ya. Silakan untuk masuk ke breakout room yang tadi sudah dijelaskan. Untuk kelompok SF dan YD silakan masuk ke breakout room kelompok masing-masing saja. Untuk sisanya masuk ke breakout room inisial manajernya masing-masing ya. Halo, semuanya kelompoknya, masing-masing kelompok sudah pada lengkap. Yang YII 2 core udah Pak. Oke, kelompok Y sudah ya, Y2. Untuk Nux.js juga udah. Oke, sebelum ke Notepad, masing-masing udah pada tahu Node.js sama Y2? Sudah tahu apa-apa maksudnya? Ya sekitar Node.js atau Y gitu. Dia tuh makhluk apa gitu. Oh sudah Pak, sudah kami tulis di dalam logbook. Oke. Jadi gini, kalau kalian mau menentukan fitur, kalau menurut saya lihat dulu referensinya apa. Misalkan text editor yang akan kalian reference apa saja. Kemudian lihat fitur-fiturnya apa saja, kemudian apa yang akan kalian implementasikan di fiturnya. Kemudian dari sekian banyak text editor itu, apakah kalian akan membuat kelebihan yang belum ada, atau kalian akan mix, misalkan dari text editor 1 belum ada fasilitas ini, tapi text editor 2 ada fasilitas ini, tapi kalau fasilitas ini adanya di text editor 1, bukan di text editor 2, gitu.
Nah, itu yang kalian tentukan nantinya. Kemudian setelah ditentukan fiturnya bareng-bareng, misalkan anggaplah ada 10 fitur nih. Nah, baru dibagi siapa yang akan mengerjakan fitur apa. Kemudian setelah dibagi siapa yang akan mengerjakan apa, nah nanti dilihat lagi kira-kira mana yang fiturnya berat ketika diimplementasikan, artinya butuh logika yang kuat, butuh struktur data atau algoritma yang kuat. Nah, itu dibahas bareng-bareng. Jadi, walaupun masing-masing mengerjakan fitur yang berbeda, tapi ketika ditanya atau dalam diskusi, semuanya tahu bagaimana cara mengimplementasikan fitur itu di text editor kalian. Agar pemahaman dalam semua kelompok ini bisa dibagikan dan bisa sama-sama tahu gitu. Jadi jangan cuma, oh saya mah jagonya cuma bikin ini aja. Jadi setelah mata kuliah proyek ini, yang mahasiswa 1 jagonya ini, mahasiswa 2 jagonya ini, harapan saya sih semuanya bisa dan tahu, oh ternyata untuk fitur ini diimplementasikannya seperti ini gitu. Termasuk yang akan berpengaruh nantinya, sebetulnya kalau tampilan bisa di akhir sih ya, tapi bisa dipertimbangkan juga di awal, misal background-nya mau apa, mau hitam atau mau putih, atau mau kuning atau merah, dan itu pun pasti ada alasannya. Kemudian kalau background-nya putih, berarti tulisannya akan berwarna apa, hurufnya. Atau background-nya hitam, maka hurufnya akan berwarna apa. Nah, itu akan berpengaruh juga nantinya. Tapi itu bisa didiskusikan di awal, itu bisa masuk opsi terakhir, yang jelas fitur-fitur intinya sudah ada. Tapi dalam mendeskripsikan fitur, bisa saja itu kan direncanakan. Nah, pada saat implementasi nantinya, misalkan, kok saya rencananya seperti ini, tapi ini tidak terjangkau, nanti kan bisa dibahas masalahnya apa, atau bisa ditanyakan nanti pada saat forum besar di minggu depannya, saya punya permasalahannya seperti ini. Itu bisa diceritakan. Silahkan, ada yang akan didiskusikan? Jadi Pak, untuk dokumen tadi kan disinggung dokumen, apakah dokumen itu beda dengan logbook Pak? Oh, saya belum diskusi lagi tentang itu, tapi nanti akan saya segera tanyakan untuk dokumennya, tapi dibuat saja nanti kalau misalkan di logbook ya tinggal copy paste. Kalau hal yang berbeda berarti kalian buat dokumen baru. Misalkan fiturnya apa saja, misalkan fiturnya A, maka deskripsinya seperti apa. Kalau logbook biasanya kalian akan mengerjakan ini rencananya seperti apa, kemudian realisasinya seperti apa. Nah, logbook itu sebetulnya untuk hari ini kalian kumpulkan seperti ini. Nah, nanti kalau ada perubahan, kalian tulis perubahannya, misalkan hurufnya jadi berwarna merah atau dalam tanda kurung atau apapun itu, bahwa misalkan di hari Minggu nih kalian update logbooknya, bahwa ternyata untuk merealisasikan ini saya rencananya mau 3 hari, ternyata di-extend jadi 4 atau 5 hari karena ada ini. Nah, itu dituliskan juga di itunya, di apa namanya, di logbooknya, di-update gitu. Jadi rencana hari ini seperti apa, nah nanti hari Minggunya realisasinya seperti apa, apakah sesuai rencana yang dibuat bahwa saya akan menyelesaikan permasalahan di minggu ini selama 3 hari atau 4 hari gitu. Bisa dipahami nggak untuk logbooknya sama update-nya? Baik Pak, jadi dua hal yang berbeda ya Pak, dokumen dengan logbook. Ya, untuk sementara kita anggap 2 hal yang berbeda dulu ya. Nanti saya diskusikan lagi dengan manajer yang lain, kalau ada perubahan baru saya infokan. Baik Pak, terima kasih. Dari saya sekian aja Pak. Oke, kita perlu membuat grup WA nggak? Atau kalian akan japri masing-masing aja kalau ada masalah?
grup WA khusus apa namanya? Khusus per kelompok atau tidak perlu? Kalau dari Aurel boleh Pak, kalau dibikin grup. Oke. Berarti dibikin grupnya mending per kelompok saja ya. Jadi kelompok Node.js silakan bikin grup, kemudian kelompok I2 juga silakan bikin grup. Nanti tinggal chat aja apa namanya link grupnya. Nanti biar saya join ke situ. Silakan ada lagi yang akan didiskusikan terkait apa yang harus dikerjakan hari ini dan seminggu ke depan. Pak, Syukur-syukur sih hari ini beres semua. Ya, silakan. izin bertanya, untuk aplikasi text editor yang akan dirancang ini kan nantinya di konsol gitu Pak. Apakah kita harus mengerjakannya juga sekarang tuh di konsol atau gimana gitu Pak nanti ke depan untuk ke depan? Ya, pastinya seperti itu. Jadi nanti bekerjanya di konsol gitu Pak? Oh, Atau gimana? si text editornya ya? Text editornya iya. Di aplikasi yang udah jadinya ya? Oh, nanti di ininya di konsol gitu ya Pak? Ya, untuk Ini sementara berbeda seperti aplikasi yang kayak di Notepad gitu kan itu udah aplikasinya udah teksi gitu dan tinggal dieksekusi. Jadi nanti harus dieksekusinya menggunakan konsol. Oh iya, oke. Pakai konsol aja dulu. Jadi tidak perlu bikin exe-nya atau yang lainnya gitu. Karena biasanya nanti ada kemungkinan di pertengahan semester konsepnya akan dirubah gitu. Kemudian pertimbangkan juga kalau kalian akan ada menu minimize, maximize juga itu jadi perhatian juga nanti kalau minimize-nya kalau minimize sih dia turun, kalau maximize-nya akan jadi seperti apa, kemudian kalau dikecilkan akan berukuran seperti apa gitu. Kalau memang akan ada fitur itu. Tapi kalau sementara tidak akan dimasukkan dulu karena akan susah membentuknya ya nggak masalah, karena boleh diupdate kok nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bisa jadi setelah sharing antar kelompok, oh iya ya kelompok lain ada fitur ini, saya juga akan coba deh tambahkan gitu. Atau bisa juga ternyata ini akan sangat sulit sekali diimplementasi, ya sudah saya tidak akan implementasi ini. Itu diperbolehkan seperti itu. Silahkan, ada lagi? Jadi Pak, saya ingin konfirmasi dan sekaligus menyimpulkan Pak. Ya. Jadi untuk tugasnya untuk sekarang kita cari fitur sebisa mungkin itu Pak, ya, sekemampuan kita. Nah, ya, barangkali rencana fitur yang akan ada yang diimplementasikan. bisa gitu. Iya, betul. Jadi sebisanya dulu aja untuk sekarang Pak. Iya, tapi jangan terlalu minimalis, ya udahlah saya mah fitur yang ini aja lah, nanti juga diupdate kayak gitu juga, tapi rencanakan bahwa saya akan ada fitur ini, kemudian akan diimplementasikan seperti ini gitu. Ya lakukanlah yang terbaik gitulah. Jadi jangan sampai minimalis juga gitu. Baik Pak. Silahkan, ada lagi? Jam berapa ya?
Pak, boleh izin bertanya lagi? Ya, silakan. Jadi untuk sekarang itu kan ini fitur dulu ya, Pak. Pertama fitur, Ya. terus nanti kalau untuk pengerjaannya terkait bahasa pemrograman yang digunakan apa dan juga ini akan lebih lanjut atau gimana Pak? Atau kita cari sendiri gitu Pak? Idealnya sih dari sekarang kita rencanakan dulu semuanya, termasuk fitur pun ini tuh misalkan fiturnya A, maka konsepnya akan seperti ini. Jadi ya konsepnya aja, rencananya kayak gini sih, tapi nanti ketika implementasi sulit ya itu cerita lain gitu. Tapi yang kebayang kalian, oh saya akan implementasinya kayak gini nih kalau fitur gitu. Misalkan kalau fiturnya exit, maka saya akan si usernya suruh ketik exit kemudian enter atau control key, artinya quit, atau kita kasih simbol untuk keluar gitu. Ya itu juga di konsepnya pun dituliskan misalkan oh nanti untuk exit maka akan seperti ini, rencananya codingannya seperti ini, atau konsep ininya akan seperti ini gitu. Konsep implementasinya nanti pada saat quit gitu. Jadi konsep aja ceritanya bukan codingnya. Tapi konsep quit ya seperti ini nantinya gitu. Bisa Oh jadi iya, gini aja, baik. bisa jadi misalkan slash quit atau slash key atau tulis ngetik quit kemudian enter gitu atau seperti apa gitu. Tapi harus diperhatikan juga, bisa aja ketika text editor ada orang tuh memang nulis paragrafnya butuh kata quit, nanti tiba-tiba nge-close sendiri. Itu juga harus jadi pertimbangan gitu. Gitu sih kalau dari saya. Silahkan ada lagi. Oke, kalau memang dirasa tidak ada, kalian bisa langsung mengerjakan apa saja yang akan dikerjakan, kemudian kalian bisa menggunakan fitur breakout room ini untuk tiap kelompok, atau kalian mau mengerjakan mandiri juga dipersilakan sih. Misalkan pas saya tidak akan pakai Zoom, saya akan pakai Google Meet, atau saya akan pakai WA Group dengan teman-teman, silahkan dikondisikan saja. Pak, boleh satu lagi Pak? Iya, silakan. Jadi kan sekarang itu langsung sama pembagian tugasnya gitu Pak. Sedangkan kan kita Ya. belum tahu gitu tingkat kesulitan pembagian tugas itu seperti apa gitu Pak. Jadi takutnya itu nanti udah dikasih tugas nanti ternyata tidak merata gitu. Ada yang gampang banget gitu, ada yang ini banget. Gitu. Nah itu makanya didiskusikan di kelompok, fiturnya misalkan ada 10. Nah kalian tentukan tingkat kesulitannya seperti apa. Jadi jangan dulu misalkan, udahlah saya langsung milih fitur ini, tapi betul-betul didiskusikan, dibagi secara merata, kemudian dilihat juga kemampuan masing-masing anggota kelompok. Karena ketika anggota kelompoknya ada yang kurang mampu kan bisa saling bantu gitu. Makanya dari awal ditentukan dulu ini konsepnya bakal susah atau tidak, diskusikan. Kalau seperti ini konsepnya akan seperti apa. Oh kalau konsepnya seperti ini nanti implementasinya akan seperti ini. Nah nanti kan terlihat mana yang sulit, mana yang mudah gitu. Nah tinggal dibagi aja secara proporsional oleh kalian gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, silahkan ada lagi.